Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, saya Amira Novalinda, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang dengan NIM 170291135. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika wajib kelas 11 guna melengkapi tugas mata kuliah micro teaching. Pada video kali ini, saya akan berperan sebagai guru yang menjelaskan kepada muridnya tentang materi matematika wajib kelas 11. Oke, Ananda. Kali ini ada yang tahu kita akan membahas tentang topik apa? Ayo coba tebak. Ada yang tahu? Enggak tahu ya? Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang topik barisan aritmatika. Pada topik kali ini terdapat dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kita akan menemukan pola dari suatu bilangan. Yang kedua, kita akan menemukan konsep dari barisan aritmatika. Nah, sebelum Ibu menjelaskan topik kali ini, Ibu akan membahas tentang kasus yang lagi meresahkan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu kasus virus corona. Seperti yang kita ketahui, jumlah kasus positif corona di Indonesia terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Kota Riau menjadi salah satu kota di Indonesia dengan kasus positif corona terbanyak. Dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan pada layar, data jumlah pasien positif corona mulai dari tanggal 9 Juni 2020 hingga tanggal 18 Juni 2020. Berdasarkan grafik, berapakah jumlah kasus positif corona pada tanggal 19 Juni 2020. Nah, Ananda dapat memperkirakannya. Sebelum Ananda menjawab pertanyaan dari Ibu, video ini bisa Ananda pause terlebih dahulu, kemudian Anda lihat perkembangan kasus positif corona dari hari ke hari, kemudian perkirakan berapa jumlah kasus positif corona pada tanggal 19 Juni 2020. Sudah Ananda? Baik, Ananda simpan dulu jawaban Ananda. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana Ananda dapat mengetahui jumlah kasus positif corona pada tanggal 19 Juni 2020? Ayo, coba jawab. Karena terus mengalami peningkatan. Ya, dia selalu mengalami peningkatan. Karena jumlah peningkatannya selalu sama, Bu. Ya, benar sekali Ananda. Karena dapat kita lihat bahwa jumlah peningkatan dari hari ke hari itu selalu sama atau konstan. Nah, akan Ibu gambarkan. Pada tanggal 9 Juni, jumlah kasus positif corona di Kota Riau tercatat sebanyak 300 kasus. Kemudian pada tanggal 10 Juni, terjadi peningkatan sebanyak 6 kasus dari hari sebelumnya, sehingga pada tanggal 10 Juni terjadi 306 kasus pasien yang positif corona. Pada tanggal 11 Juni 2020 juga terjadi peningkatan menjadi 312 kasus, yang artinya jumlah peningkatan pada hari sebelumnya sebanyak 6 kasus. Begitu pula pada tanggal 12 Juni 2020 terjadi peningkatan sebanyak 6 kasus dari hari sebelumnya, sehingga kasus positif corona menjadi 318 kasus. Jumlah kasus positif ini terus bertambah
sebanyak 6 kasus setiap harinya. Sehingga pada tanggal 18 Juni dapat Ananda lihat bahwa jumlah kasus positif corona di Kota Riau tercatat sebanyak 354 kasus. Nah, berdasarkan grafik data yang ada, tampak bahwa jumlah kasus positif corona akan konstan bertambah 6. Sehingga dapat kita perkirakan pada tanggal 19 Juni, maka jumlah kasus positif corona di Kota Riau adalah 360 kasus dengan cara kita menambahkan jumlah kasus pada tanggal 18 Juni yaitu sebanyak 354 kasus ditambah dengan 6 kasus sesuai dengan grafik yang menunjukkan data konstan, sehingga pada tanggal 19 Juni kasus positif corona menjadi 360 kasus. Nah, paham Ananda? Apakah benar jawaban yang sudah kita cari bersama dengan jawaban Ananda sebelumnya? Oke, alhamdulillah benar ya Ananda. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah terdapat pola atau pengulangan pada grafik yang ditampilkan? Ya. Ada? Ya, benar sekali ada. Jadi, pola seperti apa yang terdapat pada grafik yang ditampilkan ini, Ananda? Ayo, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Yaitu adanya pola atau pengulangan pada jumlah kasus positif setiap harinya, yaitu penjumlahan sebanyak atau penambahan sebanyak 6 kasus setiap harinya. Ya, benar kan Ananda? Nah, berdasarkan grafik yang ada ini, Ibu ingin bertanya, berdasarkan grafik yang ada, coba Ananda perkirakan jumlah kasus positif corona pada tanggal 1 Juli 2020 jika bulan Juli ini akan berakhir pada tanggal 30. Nah, coba Ananda perkirakan berdasarkan tadi perhitungan grafik yang kita lakukan. Bisa Ananda pause dulu videonya, Ananda hitung, kemudian Ananda simpan dahulu jawabannya. Baik Ananda, sudah dapat jawabannya? Simpan dahulu. Mari kita hitung atau kita perkirakan berapa jumlah kasus positif corona pada tanggal 1 Juli 2020. Kita perhatikan bahwa jarak antara tanggal 18 Juni ke tanggal 30 Juni adalah berapa hari ya Nanda? Ya, benar sekali, ada 12 hari. Kemudian, karena kita akan mencari jumlah positif corona pada tanggal 1 Juli, artinya hari yang akan kita cari itu akan kita tambah dengan 1. Benar sekali. Nah, kemudian karena kasusnya konstan akan bertambah sebanyak 6 kasus, maka harinya akan kita kali dengan 6. Kemudian tadi pada perhitungannya hari terakhir yang kita hitung adalah pada tanggal 18. Artinya jumlah kasus yang ada pada 13 hari kemudian itu akan kita jumlahkan dengan jumlah kasus terakhir pada hari perhitungan kita, yaitu sebanyak 354 kasus. Sehingga jumlah kasus yang terjadi
pada tanggal 1 Juli 2020 adalah sebanyak 300 maaf, maksudnya sebanyak 433 kasus. Terus Ananda bertanya kepada ibu, Bu, apa sih sebenarnya kegunaan dari kita mempelajari materi ini? Jadi, dengan mempelajari materi ini, maka Ananda dapat mengetahui pola-pola yang dibentuk oleh suatu benda, keadaan, bahkan alam juga mempunyai suatu pola. Banyak pelajaran yang menggunakan suatu pola secara mendalam, seperti yang pertama, gerakan tarian. Nah, misalnya pada gerakan tepukan tangan atau gerakan hentakan kaki pada tarian. Kemudian pada ritme musik, coba Ananda perhatikan, terdapat pola pada ritme musik ini. Kemudian selanjutnya pada pola batik, di dalam sebuah batik juga terdapat pola yang harus kita perhatikan, yang dapat Anda lihat pada layar ditampilkan. Kemudian apa lagi? Pola pada akar atau batang tumbuhan. Pada akar dan batang atau batang tumbuhan juga terdapat pola bilangan anak-anak. Contohnya pada bagian pertama ada 1 batang, yang kedua ada 2 batang, yang ketiga ada 3 batang. Nah, jadi dengan mempelajari ini kita dapat lebih peka terhadap pola-pola yang ada pada di sekitar kita. Selain itu, dengan mempelajari barisan aritmatika, Ananda juga dapat memperkirakan suatu keadaan berdasarkan gambaran keadaan yang ada, seperti contoh kasus positif corona tadi, atau jumlah keuntungan yang akan didapatkan dari suatu penjualan, dan berbagai kasus lainnya. Selain itu, Ananda akan menjadi pribadi yang lebih berpikir kritis, cermat, dan teliti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi barisan. Dapat Ananda lihat pada layar yang ditampilkan, terdapat 5 contoh barisan yang ada. Nah, Ananda identifikasi manakah yang barisan dari 5 contoh yang diberikan. Dapat Ananda pause terlebih dahulu. Ananda perhatikan dari setiap contoh ini mana perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sudah Ananda? Sudah nampak perbedaannya? Sekarang Ibu tanya, apa perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 2? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, contoh 1 itu tidak berhingga, sedangkan contoh 2 itu berhingga hanya sampai 7. Terus apa lagi? Polanya sama, ya. Maksudnya polanya sama-sama konstan, ya. Kalau yang contoh 1 dia selalu ditambah 1, kalau contoh 2 dia selalu ditambah 2. Nah, apakah contoh 1 ini termasuk barisan? Ya, dia termasuk contoh barisan. Terus apakah contoh 2 termasuk barisan? Coba, apakah ya atau tidak dia termasuk barisan? Ya, benar sekali, contoh 2 tidak termasuk barisan ya Ananda, karena dia termasuk dalam himpunan, karena hanya terdapat beberapa anggota saja. Terus coba bandingkan contoh 1 dengan contoh 2. Apakah terdapat perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 2? Beda, Bu. Contoh 1 dia konstan ditambah 1 semua, sedangkan contoh 2 dia ditambah 2, ditambah 4, tambah 6. Nah, sekarang Ibu tanya, tambah 2, tambah 4, ditambah 6, apakah juga termasuk contoh kasus yang pengulangannya konstan?
Ya, benar sekali. Contoh 3 ini polanya juga konstan ya anak-anak, walaupun dia berbeda terus, tetapi untuk mendapatkan penjumlahan pada selanjutnya itu dia sama-sama akan ditambah 2 untuk bilangan selanjutnya. Contohnya 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4, ini ditambah 6, ini ditambah 8. Berarti selanjutnya akan ditambah 10 ditambah 12. Jadi apakah contoh 3 termasuk barisan? Ya, benar sekali ya Ananda. Terus untuk contoh 4, apakah perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 4? Yuk coba. Contoh 4 dia polanya tidak konstan, Bu. Ya, benar sekali Ananda. Contoh 4 ini polanya tidak konstan ya. Yang pertama tambah 1, terus tambah 2, terus tambah 4. Nah, terus dikurang 1, terus dikurang 7, terus ditambah 5, terus dikurang 1 pula lagi. Nah, jadi tidak ada pengulangan yang konstan pada contoh keempat ini. Jadi, apakah contoh 4 termasuk barisan? Ya, tidak ya Ananda. Terus untuk contoh 5, apakah contoh 5 termasuk barisan? Maksudnya, apakah terdapat perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 2? Itu, Bu, contoh 2 dia tidak konstan untuk penjumlahannya. Yang pertama tambah 1, terus tambah 2, terus tambah 4, nanti tambah berapa, Bu? Nah, coba Nanda perhatikan lagi. Untuk sebuah pola tidak hanya bersifat penjumlahan atau pengurangan, juga terdapat perkalian atau pembagian. Jadi pada contoh 5 ini, dia akan konstan jika dikalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi, polanya ini bersifat konstan. Jadi apakah contoh 5 termasuk barisan? Ya, tentu saja karena dia bersifat tidak hingga dan memiliki pola yang konstan. Nah, pada contoh 1 dan contoh 5 dia sama-sama contoh barisan. Tetapi pada contoh 1 ini merupakan contoh barisan aritmatika. Karena polanya yang bersifat penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan pada contoh 5 ini merupakan contoh barisan geometri. Karena pola yang dibentuknya akan bersifat operasi perkalian atau pembagian ya anak-anak. Oke, paham? Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang fungsi. Kita sudah tahu bahwa fungsi merupakan pemetaan satu-satu dari daerah asal ke daerah hasil. Ya, benar sekali, dari daerah asal ke daerah asal ke daerah hasil. Jika nanti kita perhatikan pada sebuah barisan, terdapat suku ke N dengan N yang merupakan suatu bilangan bulat positif yang disebut dengan domain dan akan berpasangan terhadap rumus suku ke N dari barisan itu. Suku ke N ini disebut sebagai rank dan merupakan bilangan real. Jadi nanti misalnya dia ada suatu barisan, misalnya dia ditanya bilangan ketiga berapa bilangannya, nanti bilangan keempat berapa bilangannya. Nah, itulah bilangan ketiga atau keempat itu sebagai daerah hasil, dan bilangannya itu merupakan bilangan ketiga dan bilangan keempat sebagai daerah asal, dan bilangannya itu sebagai daerah hasil. Nah, di mana bilangan ke N ini dikenal, bilangan ke-1, bilangan ke-2 sampai bilangan ke N ini dikenal sebagai suku ke N, atau dilambangkan dengan U. Jadi kalau suku pertama itu U1, suku kedua itu U2. Nah, pemetaan ini dari
bilangan asli ke bilangan real, karena tidak mungkin bilangan ketiga itu atau bilangan keempat itu merupakan bilangan real. Jadi dia akan selalu ditanya sebuah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya karena kita sudah membahas pola, barisan, dan fungsi, kita akan masuk ke contoh soal cerita. Coba perhatikan pada layar monitor atau layar HP. Dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 12 kursi, barisan kedua terdiri dari 14 kursi, barisan ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Terus pertanyaannya, banyaknya kursi pada barisan ke-20. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, pada soal diketahui pada barisan pertama. Artinya misalnya kita misalkan dengan seperti tadi apa? Barisan atau bilangan ke n itu kita lambangkan dengan suku ke n, atau karena dia barisan paling depan artinya dia barisan pertama, dia kita lambangkan dengan U1 atau suku ke 1. U1-nya berapa, Ananda? 12. Terus U2-nya berapa, Ananda? Yaitu 14. Ya. Terus U ketiganya berapa, Ananda? Ada 16 kursi dan seterusnya. Kemudian yang ditanya itu adalah kursi pada baris ke-20 atau U20. Ya, Ananda. Nah, coba Ananda perhatikan lagi. Apakah terdapat pola pada soal ini? Yuk, coba perhatikan. Ya, benar sekali Ananda, terdapat pola pada contoh soal ini. Apakah pola yang dibentuknya? Ayo. Ya, benar sekali. Polanya itu dengan adanya kekonstanan penjumlahan 2 untuk mendapatkan suku selanjutnya. Saat ini ya, 12 ini konstan ditambah dengan 2. Untuk U2 ke U3 juga konstan ditambah 2. Ya, Nanda, berarti selanjutnya dia akan konstan ditambah dengan 2. Nah, coba perhatikan lagi. 14 ini dia akan sama dengan 12 ditambah dengan polanya, yaitu 2. Benar sekali. Terus 16 dia akan sama dengan 14 ditambah dengan 2. Ya, benar sekali. Nah, 14 tadi ini kita cari kan, Ananda, akan sama dengan 12 tambah 2 ya. Susah. Nah, atau 16 ini dapat kita tulis dengan 12 ditambah 4, di mana 4 ini akan sama dengan 12 ditambah 2 dikali 2. Ya, benar sekali. Nah, jadi tampak di sini Ananda muncul kembali pola atau kekonstanan, yaitu si angka 2 tadi. Nah, untuk mencari U20 bagaimana, Bu? Karena kita tidak tahu Bu U19-nya. Jadi kita tidak bisa menambahkan dengan 2. Nah, untuk itu maka kita dapat menggunakan
pola yang sudah dibentuk dari 12, 14, dan 16 ini. Nah, coba perhatikan 12 sebagai suku awalnya, terus 14 sebagai suku kedua dapat kita cari dengan menjumlahkan suku awal dengan pola atau kekonstanan yang ada pada barisan, yaitu ditambah dengan 2, 16. Begitupun dengan 16, dia juga akan sama dengan cara menjumlahkan suku awal ditambah dengan 2 kali dari kekonstanan pola yang ada. Nah, 16 ini merupakan suku ketiga, sedangkan dia dikali dengan 2. Sedangkan untuk 14 dia suku kedua, maka 2-nya dikali dengan 1. Jadi dapat kita kira untuk U20 ini atau kursi pada deret 20 dapat kita perkirakan dengan menjumlahkan suku awal, yaitu suku 12, ditambah dengan, berarti tadi kalau 3 dikali artinya di sininya dikali 2. Kalau 2 berarti di sininya dikali dengan 1. Kalau dia 20 berarti di sini dikalikan dengan 19. Ya, benar. Tadi berapa pola kekonstanannya? Dikali dengan 2, sehingga didapatkan hasilnya untuk jumlah kursi pada baris ke-20 adalah sebanyak 50 kursi. Ya, begitulah caranya Ananda. Oke? Paham di sini? Oke, alhamdulillah. Rani adalah seorang pengrajin batik di Gunung Kidul. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter selama 1 bulan. Ya, bisa Ananda baca. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai kain batik pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik pada bulan berikutnya akan bertambah 3 helai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Oke. Baik, coba Ananda perhatikan. Baiklah, coba Ananda kerjakan dahulu contoh soal ini. Pause, kerjakan. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, sudah Ananda kerjakan. Mari kita bahas bersama-sama Ananda. Nah, dari soal diketahui bahwa Lani biasanya membuat atau menyediakan 9 helai kain batik, 6 helai kain batik 1 bulannya. Kemudian terjadi peningkatan jumlah pesanan kain batik Lani sehingga pada bulan kedua pesanan kain batik Lani menjadi 9 helai kain batik. Jadi kita misalkan anak-anak bulan pertama itu sebagai U1. U1-nya Lani membuat 6 helai kain batik. Terus pada bulan kedua Lani membuat 9 helai kain batik. Terus pada bulan ketiga Lani membuat 12 helai kain batik. Nah, terus Lani ini menduga akan terjadi peningkatan sebanyak 3 helai kain batik dari bulan sebelumnya. Artinya, coba lihat di sini. U1 itu 6, U2 itu 9, U3 itu 9. Adakah pola peningkatannya? Ya, ada sebanyak 3 helai kain batik. Sesuai pula dengan dugaan si Lani. Nah, terus ditanya, dengan pola kerja Lani tersebut,
pada bulan keberapa Lani akan menyelesaikan 63 helai kain batik. Nah, kita di sini tidak tahu pada bulan keberapa. Jadi kita tidak bisa menulis pada U4, U5 atau U berapa. Jadi kita misalkan dengan si UN. N ini adalah bulan yang akan kita duga kapan si Lani akan menjahit sebanyak 63 helai kain batik. Ya. Oke, paham Ananda? Nah, coba Ananda perhatikan lagi untuk U2. U2 ini dapat pula kita juga akan dapat Nah, coba Ananda perhatikan pada U2 yaitu 9. Jika kita menambahkan U1 yaitu 6 dengan pola kekonstanan yang ada pada barisan yaitu 3, maka kita akan mendapatkan U2. Begitu pula dengan U3. Jika kita menambahkan 9 dengan pola kekonstanan yang ada yaitu 3, maka kita akan mendapatkan angka 12. Seperti yang kita ketahui bahwa 9 itu akan sama dengan 6 ditambah 3 dan ditambah 3 lagi. Atau dapat kita tulis menjadi 12 itu akan sama jika kita menambahkan suku pertama ditambah dengan 2 kali dari pola kekonstanan yang ada yaitu 3. 6 ditambah 2 kali 3 akan sama dengan 12 ya anak-anak. Benar sekali anak-anak. Nah, dari pola-pola yang ada saat ini, maka dapat kita duga pada bulan keberapa Lani akan menyelesaikan 63 helai kain batik. Coba perhatikan hubungan antara U2, U3 dengan perkalian penjumlahan pada perkalian bilangan ini. Ketika dia U2, maka 3-nya akan dikalikan dengan 1. Ketika dia pada U3, maka 3-nya akan dikalikan dengan 2. Ya, berarti kalau U-nya itu N, maka nanti akan kita dapat 63 ini. 63 ini akan sama dengan, lihat dia selalu menggunakan suku pertama yaitu 6, akan sama dengan 6 ditambah selisih antara 3 dengan 2, 1 kan anak-anak. 2 dengan 1 juga selisihnya 1, berarti N dikurang 1 dikali dengan pola kekonstanannya yaitu 3, sehingga dapat kita selesaikan jadi 6 ditambah 3N kurang 3 atau sama dengan Ibu pindahkan ke sini ya, 3N tambah 3 akan sama dengan 63. Ayo selesaikan. Coba benar enggak tadi jawaban anak-anak Ibu? Nah, setelah kita cari, dapat bahwa N-nya sama dengan 20. Nah, tadi N tadi kita misalkan sebagai bulan keberapa Lani menyelesaikannya. Sehingga didapatkan bahwa Lani akan menyelesaikan 63 helai kain batik pada bulan ke-20. Oke, bisa anak-anak?
Bagaimana? Udah benar belum? Yang dicari tadi dengan jawaban yang udah kita cari bersama-sama ini? Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, silakan dipelajari lagi ya anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengenalkan istilah-istilah yang ada pada barisan aritmatika selain suku-suku, suku ke-1, suku ke-2 sampai suku ke-n. Yang pertama itu adalah A. A ini juga dikenal sebagai suku awal atau suku pertama. Jadi U1 ini biasanya dalam barisan aritmatika anak-anak ditulis dengan A ya. Terus, nah, pada barisan aritmatika ini ada ciri khasnya, yaitu polanya akan selalu sama. Nah, pada barisan aritmatika ada sebuah beda, di mana bedanya ini merupakan selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya, dan bedanya ini akan selalu sama. Sehingga dari tadi kita lihat kan pola pada barisan kita itu selalu konstan, selalu 3, selalu 2. Nah, polanya ini dikenal dengan selisih atau beda yang biasa dilambangkan dengan B. Beda atau selisih ya anak-anak. Nah, yang terakhir itu ya suku tadi. Ada U1, U2, dan UN. Oke. Paham anak-anak? Jadi di barisan aritmatika itu ada A, ada B, dan ada UN. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang rumus mencari UN. Nah, di sini Ibu sudah memberikan ada U1, U2, U3 sampai UN. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita tahu bahwa U1 itu sebagai A ya anak-anak. Terus terdapat selisih antara U1 dengan U2, U2 dengan U3 yang kita kenal sebagai beda atau selisih. Terus bagaimana Bu untuk mencari UN? Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan. U1 itu sama dengan A. Terus untuk mencari U2 akan sama dengan jika kita menjumlahkan U1-nya dengan beda yang diberikan. Kemudian untuk U3. Untuk U3 kita juga akan mendapatkannya dengan cara menjumlahkan suku sebelumnya, yaitu U2 dengan bedanya, di mana U2 ini kita tahu bahwa dia sama dengan A ditambah beda ditambah dengan beda, sehingga U3 ini akan sama dengan A ditambah dengan 2 beda. Begitu pula dengan U4 akan sama dengan U3 ditambah dengan beda, atau akan sama dengan A ditambah dengan 3 beda. Begitu pula seterusnya sampai dengan UN ya anak-anak. Nah, coba perhatikan, karena kita tidak tahu suku sebelumnya, maka kita akan menggunakan hubungan antara A dengan B ini. Coba perhatikan, untuk U2 dia akan sama dengan A ditambah beda. Bedanya ini jika kita kalikan 1, maka dia akan tetap sama dengan beda ya anak-anak. Begitu pula dengan U3. U3 ini akan sama dengan A ditambah dengan 2 beda. Dan juga dengan U4 dia akan sama dengan A ditambah 3 beda. Coba perhatikan hubungan antara 2, 3, 4 dengan bilangan yang dikalikan dengan beda.
ketika U-nya sama dengan 2, maka bilangan yang dikalikan dengan bedanya adalah 1. Ketika U-nya adalah U3, maka bilangan yang dikalikan dengan bedanya adalah 2. Jika U yang diketahui adalah U4, maka bilangan yang dikalikan dengan bedanya adalah 3. Sehingga UN ini akan sama dengan jika kita menambahkan A ditambah dengan, terdapat selisih antara 4 dengan 3, 3 dengan 2, 2 dengan 1. Yaitu berapa selisihnya anak-anak? Yaitu, ya benar sekali, 1. Berarti kalau N, artinya bedanya ini akan dikalikan dengan N dikurang dengan 1. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, untuk mencari UN ini, rumusnya adalah A ditambah B dikali N kurang 1, atau A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Oke, paham anak-anak? Ini tadi sudah Ibu jelaskan juga pada contoh sebelumnya, cuma belum Ibu kenalkan untuk istilah-istilahnya ya anak-anak. Oke, Ibu rasa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang pola-pola, juga kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari UN. UN itu merupakan untuk barisan aritmatika. Alhamdulillah, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada kondisi sebelumnya. Terus Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu ini, apa yang dapat anak-anak Ibu ketahui tentang sebuah pola? Ayo, coba diingat lagi, pola itu yang bagaimana sih sebenarnya? Udah ada dapat jawabannya? Oke, coba kita lihat. Pola bilangan. Jadi kita membahas pola bilangan ya anak-anak. Pola bilangan merupakan pengulangan yang terjadi pada bilangan-bilangan. Nah, tadi pada contoh-contoh pada kondisi awal kita sudah menyontohkan pada bahwa ada pengulangan itu, ada pengulangan yang perkalian, penjumlahan yang bisa berulang 2, 4, 6, 8. Jadi pola bilangan itu harus ada pengulangan pada bilangan-bilangan yang ada. Terus Ibu mau nanya kembali, apa perbedaan antara barisan dengan yang bukan barisan? Ayo coba diingat-ingat, apa perbedaan antara barisan dengan bukan barisan? Tadi pada materi barisan Ibu sudah bilang, ayo coba diingat. Oke, diingat? Coba simpan, benar nggak jawabannya? Oke, pada barisan memiliki pola bilangan tertentu dan bersifat tak hingga. Ingat anak-anak, jadi pada barisan dia harus ada pola dan dia harus bersifat tak hingga. Oke, benar jawaban anak-anak. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa rumus yang akan kita gunakan untuk mengetahui bilangan pada suatu barisan aritmatika? Nah, apa tadi anak-anak? Baru kali Ibu bilang, baru kali kita bahas. Ingat? Ya, benar sekali. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dengan A N dikurang 1 dikali dengan beda. Ya, benar sekali. Oke, ini satu lagi pertanyaannya. Kita mengetahui bahwa fungsi merupakan pemetaan satu-satu dari daerah asal ke daerah hasil. Nah, apakah barisan aritmatika ini maupun barisan geometri merupakan suatu fungsi? Ayo, tadi pada materi fungsi Ibu sudah jelaskan. Ya, dia merupakan sebuah fungsi.
Terus fungsinya itu dari apa ke apa anak-anak? Ayo ada yang ingat. N ini dia harus, boleh ndak bilangan real gitu? Apakah ada harus bilangan tertentu? Ya, benar sekali. N ini harus selalu bilangan bulat positif atau harus selalu bilangan asli. Sedangkan UN ini boleh bernilai pecahan, negatif, positif, sehingga UN ini merupakan bilangan real. Sehingga barisan itu merupakan pemetaan dari bilangan asli ke bilangan real. Oke? Bisa diingat anak-anak? Alhamdulillah. Untuk materi kali ini sudah kita selesaikan. Kita juga sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk lebih mengasah tentang materi barisan aritmatika, Ibu akan memberikan soal latihan. Ini ya, anak-anak Ibu bisa di pause dulu, dicatat soalnya, terus dikerjakan. Nanti jawabannya akan Ibu berikan pada kolom komentar, pada kolom komentar ya anak-anak, berapakah jawabannya. Oke, anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga anak-anak paham dengan apa yang kita bahas selama ini. Ibu mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.